Ada seorang sahabat bernama Umair bin Hamam. Saya pikirkan aja kisahnya karena sudah waktu dulu bukan. Umair bin Hamam ini teman-teman sekalian adalah salah satu sahabat yang sempat ikut di perang Badar. Waktu Nabi sudah atur pasukan, musuh sudah depan mata, ini tinggal pecikan takbir perang nih. Sudah akan musuh akan saling bunuh-bunuh. Lalu kata Nabi SAW dengan sabda yang masyhur dalam hadis Bukhari, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di perang Badar ini, di kancah peperangan ini, terbunuh menghadapi musuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair ini, Ibn Hamam, kebetulan lagi pegang 2 butir kurma di tangannya. Lalu dia bilang, bakhin, bakhin. Bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali. Ulangin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang membunuhku dalam bumi, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang terbunuh di kancah peperangan sekarang ini, perang Badar, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar mengatakan, bakhin, bakhin, dengan semangat dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa Umair? Kenapa kau bilang bakhin, bakhin? Maksudnya indah sekali ya Rasulullah. Kata Umair, ya Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini, dibunuh oleh mereka orang-orang kafir ini, masuk surga tanpa hisab, seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Saya akan kejar tuh. Baik. Umair ini rupanya dia manggil kurma, dia punya nih. Sudah mulai pecikan tangan, Allahu Akbar, sudah mau saling nyerang nih. Umair makan dulu kurmanya, ada 2 butir kurma. Waktu dia lagi makan, dia bilang, wahai Umair, sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu ini, masih lama kamu dapat surga. Dibuang sama dia maju berperang sampai terbunuh mati syahid. Lihat heroiknya sahabat ya, bagaimana mereka langsung menyambut apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kisah yang unik adalah kisah 2 orang yang bernama anak muda ini, Mu'ad dan adiknya Auf bin Afra. Ini teman-teman, Mu'ad ini umurnya 16 tahun, adiknya Auf namanya, ini umurnya 15 tahun. Ini masih belasan tahun ini. Bandingkan dengan generasi muda Islam sekarang. Azan nanti belum tentu ke masjid. Ini teman-teman sekalian ikut di perang Badar. Waktu ikut di perang Badar, Abdurrahman ibn Auf menceritakan kepada kita, mengatakan, waktu saya lagi lihat peperangan sudah akan berkecamuk nih, sudah mulai mau berperang musuh, tiba-tiba ada satu orang anak muda 16 tahun namanya Mu'ad berkata kepada saya, kepada Abdurrahman bin Auf, paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Kata Mu'ad, saya dengar dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah. Benar? Kata Abdurrahman, iya benar. Terus untuk apa kau tanya? Saya mau bunuh paman. Ini Abu Jahal ini saya mau bunuh. Kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat nanti saya akan beritahukan kau dia. Karena ini peperangan orang-orang lagi berkecamuk nih, kita belum tahu, nanti kalau kelihatan saya lihat. Maka si Mu'ad nunggu di sebelah. Datang adiknya namanya Auf, tanpa janjian nih, adiknya dia umurnya 15 tahun. Datang sebelah tanya yang sama, paman, mana namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya? Saya dengar dia paling suka menyiksa Nabi SAW di Mekah. Benar? Benar. Untuk apa kau tanya? Saya mau bunuh paman. Kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat saya akan tunjukkan. Kata Abdurrahman, sementara 2 di kiri kanan saya ini sudah ada gemuruh-gemuruh suara orang sudah mau perang. Tiba-tiba Abu Jahal dari kejauhan kelihatan. Abu Jahal itu dari kepalanya sampai kakinya, kudanya juga sampai kakinya semuanya besi. Yang kelihatan cuma matanya saja. Dia dulu di atas kuda, dikelilingi oleh 10 baris pasukan. Nggak bisa ditembusin. Bayangkan kalau satu orang berdiri, ada orang buat lingkaran pertama, lingkaran kedua, sampai 10 lingkaran. Gimana caranya menembus nih? Kata Abdurrahman, waktu saya lihat saya bilang, itu Abu Jahal. Waktu saya bilang itu Abu Jahal, kata Abdurrahman, demi Allah, si Mu'ad sama Auf seperti 2 anak panah yang melesit ya, dilepas dari busurnya. Lari dua-duanya, menembus 10 baris itu. Tembas sana, tembas sini, naik di atas pundaknya sampai ke Abu Jahal. Dan dua-duanya menebasin pedangnya sampai kena ke pahanya Abu Jahal. Sobek pahanya Abu Jahal, udara jatuh dari kuda. Gitu. Abu Jahal ini rajanya mereka ya, rajanya orang-orang Mekah waktu itu. Dan kalau ini kalah, ini mati, berbubar semua di pasukan. Yang terjadi teman-teman sekalian,
si Auf, si adik ini 15 tahun, dikeroyoki oleh pengawal-pengawalnya Abu Jahal, mati syahid. Si Mu'adz ini sempat nangkis-nangkis, tangannya kena tebasan pedang. Tapi dia sempat keluar gitu kan. Dia keluar dari medan perang, 16 tahun teman-teman sekalian. Diambil imamahnya, diikat tangannya sama dia. Yang sobek itu, diikat sama dia. Dia masuk melawan satu tangan. Waktu dia lagi perang, dia rasa tangannya ini mengganggu dia. Kesakitan kan? Dia mau cari mati syahid nih. Dia keluar ke rancang peperangan, tangannya ini diinjak sama kakinya, ditarik sama dia. Diputus sekalian. Dia masuk berperang sampai terbunuh teman-teman. 15 sama 16 tahun yakin mati di medan perang, ini adalah syahid. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ini luar biasa begitu. Kisahnya Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu anhu sahabat Nabi pernah begini. Syammah namanya dia Syammah ya. Beliau pernah ini Nabi SAW pegang pedang di perang Uhud. Udah masuk waktu? Terus maksudnya mau pertanyaan? Butuh tanya jawab atau materi nih? Nah, kalau saya sih lebih fokus ke materi ya. Lanjut saja ya. Iya, lebih baik kalau antum pulang bawa ilmunya mungkin lebih bermanfaat daripada ada pertanyaan. Insya Allah kalau ada waktu nih, kalau enggak ini. Baiklah, Syammah bin Harith ini radhiyallahu anhu, beliau pernah teman-teman sekalian Nabi SAW hembuskan pedang di perang Uhud, lalu beliau berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Maka Hamzah berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik, gak dikasih sama dia. Kemudian Nabi bilang lagi, siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Ali bin Abi Thalib berdiri, mau pegang. Nabi SAW tarik. Hamzah dan Ali ini terkenal pejuang kesatria Islam yang kuat gitu kan. Nabi nggak kasih. Nabi ulangi lagi yang ketiga, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Maka berdiri lagi teman-teman sekalian, sahabat Nabi yang ketiga, yang sangat terkenal juga adalah Miqdad. Miqdad ini terkenal, Umar bin Khattab jadikan dia seperti kekuatan 1000 orang. Saya Rasulullah, Nabi SAW tarik, gak dikasih. Nabi ulangi yang keempat kali, siapa yang memberikan hak Rasul di pedang ini? Maka Abu Dujana ini, Syammah ini berdiri mengatakannya, Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, engkau mengambilnya dan engkau menghantamkan ke musuhmu pakai perang ini sampai pedang ini bengkok. Kata Syammah, baik Rasulullah, saya akan berikan haknya, kasih ke saya pedang itu. Maka Nabi SAW pun memberikan pedang itu, karena Nabi SAW ingin sahabat ini bertanya dulu apa haknya Allah Rasul di pedang itu. Maka diambil oleh Abu Dujana. Lalu Abu Dujana ini memegang pedangnya, lalu imamahnya tadinya warna merah, warna hitam, diganti warna merah sama dia. Zaman itu kalau pakai imamah merah berarti mau mati gitu. Dipakai warna merah sama dia, pedang itu dipakai, dipegang di dadahnya sambil dia mengayun-ayunkan pedang itu di hadapan musuh orang Quraisy di perang Uhud ya. Belum perang ini. Lalu Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, sungguh perilakunya Syammah ini dibenci oleh Allah, tidak disuka sama Allah nih, perilaku sombong, kecuali di posisi seperti ini, kecuali di medan perang, boleh kalian tunjukkan keterampilan kalian depan musuh, tapi kalau enggak, ya di lainnya Allah marah. Maka Abu Dujana pun akhirnya memegang pedang tersebut teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah, ada seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini berkata, waktu saya lihat Abu Dujana sudah mulai masuk menyerang musuh, di medan perang, saya penasaran bagaimana Abu Dujana memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang itu. Saya pun melihat ada satu orang kafir yang sangat kuat menyerang orang-orang Islam, tebas sana, tebas sini, badannya kekar. Maka saya berdoa kepada Allah di kancah peperangan. Ka'ab berdoa, semoga orang kafir ini ketemu dengan Abu Dujana. Ternyata Allah kabulkan doa saya, dia bilang. Tiba-tiba Abu Dujana ini berhadapan sama musuh orang kafir itu. Dan waktu berhadapan, mereka akhirnya duel berdua. Dan saking serunya duelan Abu Dujana dengan orang kafir ini, sampai orang-orang di kancah peperangan berhenti perang menyaksikan duelnya mereka. Karena luar biasa, orang kafir berhenti, orang muslim berhenti menyaksikan bagaimana Abu Dujana perang. Sampai akhirnya Abu Dujana ditebas sama orang tersebut dengan pedang dengan sangat kuat, ditangkis sama perisai, sampai perisai itu terbelah dua dan pedangnya orang kafir melengket. Maka Abu Dujana pun akhirnya menebaskan pedang itu ke arah orang kafir, yang sampai membuat orang kafir itu terbelah bagian setengah badannya. Akhirnya matilah.
orang itu. Maka kata Ka'ab, aku pun akhirnya menghadap ke Abu Dujana dan dia berkata, wahai Ka'ab, bagaimana pendapatmu? Bagaimana yang kau lihat dengan ini? Maka dia pun tersenyum. Artinya Abu Dujana betul-betul mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya. Tentu dalam medan perang cukup banyak kisah-kisah teman-teman sekalian. Juga ada kisah yang sangat unik sebenarnya, saya disimpulkan, insya Allah 1 menit saja. Ada namanya Hamrat Asad. Waktu para sahabat kalah di perang Uhud, ada 70 sahabat mati syahid. Sisanya, kan sahabat yang pergi perang Uhud itu 700 orang ya. 70 orang mati, jadi sisa 630 orang. 630 orang ini teman-teman sekalian semuanya luka parah. Kita tutup dengan kisah ini ya. Luka parah semuanya. Nabi pun berdarah pipinya, keningnya berdarah SAW, giginya pecah, pundaknya sempat dihantam oleh Ibnu Qami'ah. Beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan. Sahabat semua, 630 orang luka semua. Dan minimal mereka luka 5 luka di tubuhnya. Di dalam kisah ini dikatakan teman-teman sekalian, pulanglah mereka ke Madinah di perang Uhud. Sedih, sahabat banyak yang kalah. Waktu itu karena awal peperangan menang, pulang ke Madinah. Waktu masuk di Madinah, tiba waktu maghrib. Sahabat-sahabat ini 600 orang banyak tidak bisa ke masjid. Gak bisa. Ada 2 anak muda umur 14 tahun sama 15 tahun. Sama 15 sama 16 tahun. Tapi bukan si Auf tadi, orang lainnya. Ini anak muda ini saking banyaknya luka di badannya sampai ditaruh di atas kuda, lalu diturunkan, dimasukkan di dalam rumah, ibunya tinggal rawat. Gak bisa bergerak apa-apa lagi. Sholat pun dalam kondisi isyarat mata. Udah sakit semua nih. Baik. Habis sholat subuh teman-teman, turun perintah Allah. Ini 1 hari setelah perang Uhud. Ada perang namanya Hamrat Asad. Nama lokasi Hamrat Asad ini, nama lokasi Asad artinya singa. Hamrat ini wilayah warna merah karena gunungnya banyak warna merah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan semua sahabat Muhammad yang ikut di Uhud kemarin, 630 orang yang luka itu, semuanya keluar lagi, kejar lagi tuh orang-orang Quraisy. Pasukan kalah ya, luka semua. Maka tersebar berita, pemanggil Nabi, hai sahabat-sahabat Nabi yang kemarin ikut Uhud, bukan orang baru, yang luka-luka parah, semuanya oleh Nabi disuruh ngejar menuju ke Hamrat Asad, kejar Quraisy. Maka sahabat-sahabat banyak, diantaranya Usaid bin Khudair, ada yang lagi nempel daun untuk mengeringkan lukanya, dicabut sama dia. Sami'na wa ata'na, kami patuh dan tenang. Dicabut semua luka-luka mereka yang tempel-tempelan, mereka pergi sambil mengalir darah. Ada 2 orang anak muda 15 sama 16 tahun. Ini di sini beriwayat tidak disebutkan namanya, yang tertidur di atas ranjang, ibunya ngerawat, sholat pun dengan isyarat mata. Waktu dengar ada orang teriak, wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak 1 orang pun boleh tinggal di Madinah. Luka parah. Maka adik kakak ini bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, wahai adikku, tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini sementara panggilan Rasulullah ada 16 dan 15 tahun. Maka kata adiknya, bagaimana caranya kak? Kita nggak bisa bergerak nih. Apa kata kakaknya? Demi Allah, saya akan seret kamu sekali, kamu seret saya sekali, sampai kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Saya waktu baca kisahnya sampai netes air mata teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan akhirnya mereka seret-seretan sampai tiba di depan Nabi SAW. Ada yang berdarah, ada yang ini, terutama 2 anak muda ini naik di atas kuda sambil diseret jalan ya. Waktu mereka diseret semua pada nangis lihat. Luar biasa orang ini. Dan akhirnya sahabat ini semuanya pergi ke sana. Pas Quraisy dengar 630 pasukan yang kemarin kalah, tidak ada orang baru yang datang, bukan tenaga baru cuma yang kemarin mau berperang, Quraisy tidak berani kembali. Mereka takut. Ini jangan sampai luar biasa nih. Kok bisa sampai luka parah mau kembali gitu? Maka mereka tidak berani kembali dan tersebar berita kalau setelah kekalahan di Uhud, 1 hari setelahnya di Hamrat Asad muslimin memenangkan peperangan. Dan ini mengobati luka-luka mereka. Tapi saksi bahasan teman-teman bagaimana mereka luar biasanya dalam mempertahankan